warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat soleh dan soleha, jumpa lagi dalam pembelajaran secara online. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kita telah memasuki bab ketiga, yaitu teks cerita pendek. Di dalam bab ini kita akan mengidentifikasi teks cerita pendek. Yang kedua, kita akan mengetahui unsur-unsur teks cerita pendek. Yang ketiga, kita akan mengetahui struktur teks cerita pendek. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam teks cerita pendek. Yuk kita mulai mengidentifikasi teks cerita pendek. Di dalam bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari sastra. Terdapat 3 jenis karya sastra. Tentunya kalian telah mengetahuinya ya, yaitu yang pertama adalah puisi, kedua prosa, ketiga adalah drama. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada salah satu bentuk sastra, yaitu prosa. Lebih spesifiknya lagi, kita akan mengenal teks cerita pendek. Jadi, teks cerita pendek adalah jenis dari karya sastra berbentuk prosa. Yuk kita mulai mengenalnya. Cerita pendek atau yang disingkat dengan cerpen merupakan suatu prosa naratif fiktif, artinya berbentuk cerita dan idenya merupakan imajinasi penulis. Teks cerpen lebih singkat dibanding dengan bentuk prosa lainnya seperti novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai seorang tokoh beserta permasalahannya lewat sebuah tulisan yang pendek. Secara umum, sebuah cerpen hanya berfokus pada tokoh utama atau peristiwa tertentu saja. Pengertian ini juga sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Anak-anak, melalui video ini kita telah memahami bahwa teks cerita pendek merupakan sebuah tulisan berbentuk cerita yang merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada satu situasi tertentu. Nah, kita mengidentifikasi selanjutnya. Pernahkah kalian mendengar cerpen merupakan cerita yang habis sekali duduk? Apa ya maksudnya? Kita akan mengenal teks cerita pendek lewat ciri-cirinya. Teks cerita pendek ini memiliki ciri-ciri khusus yang membuat kita dapat mengenalinya. Saya akan menjelaskan 10 ciri-ciri teks cerita pendek. Silahkan disimak ya. Ciri-ciri teks cerita pendek yang pertama adalah bentuk tulisan singkat dan padat. Ciri teks selanjutnya yang kedua adalah teks cerpen berisi kurang dari 10.000 kata. Ciri teks cerita pendek yang ketiga adalah habis dibaca sekali duduk. Artinya adalah dalam satu kesempatan pembacaan cerpen dapat diselesaikan, tidak seperti membaca novel yang butuh waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ciri yang keempat adalah ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman penulis maupun dari kehidupan orang lain yang disertai imajinasi penulis. Ciri yang kelima adalah penggambaran tokohnya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Ciri yang keenam adalah tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya, karena mengangkat masalah tunggal saja yang mengisahkan hal yang berarti bagi tokohnya. Ciri yang ketujuh adalah tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Ciri yang kedelapan adalah menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokohnya. Ciri yang kesembilan adalah cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Dan ciri yang terakhir adalah menggunakan alur tunggal dan umumnya beralur maju. Nah, anak, dalam video ini kalian telah mengidentifikasi teks cerita pendek, yaitu pengertian teks cerita pendek dan ciri-ciri teks cerita pendek.
Jadi kalian tidak bingung lagi kan sekarang dengan mengetahui apa itu teks cerpen dan 10 ciri-ciri teks cerita pendek. Setelah menyimak dan memahami video pembelajaran, kerjakan 5 soal di link yang saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.